ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا معاشر المسلمين jamaah, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan dan limpahkan kepada kita. Yang paling besar di antara nikmat tersebut adalah nikmat iman, nikmat istiqamah, nikmat hidayah di atas agama ini, kemudian juga nikmat kesehatan, kemudian nikmat keamanan yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada pengikut beliau dan juga kepada siapapun dari umat beliau yang istiqamah dengan ajarannya sampai hari kiamat nanti. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bila ada pertanyaan dari seseorang ketika melihat entah itu keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, atau orang yang dikenal, dulu begitu taat beribadah, dulu begitu baik agamanya, begitu semangat melakukan ketaatan, begitu kuat menyerukan agama ini, dan juga begitu bangga dia ketika berada di atas kebenaran yang dia yakini. Lalu tiba-tiba kita melihat begitu cepat dia berubah. Dia menjadi orang yang jauh dari ketaatan. Bahkan kita lihat dia mulai benci terhadap orang-orang yang beriltizam atau istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah dan datanglah pertanyaan, kira-kira apa penyebab sehingga manusia yang dulu kita kenal baik agamanya, semangat melakukan ketaatan, begitu cepat dia melakukan kebaikan, lalu berubah seolah-olah jauh dari hal itu semua. Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang dulu merupakan mufti dari Saudi Arabia dan beliau telah meninggal dunia, ulama yang begitu luar biasa. Beliau pernah ditanya, "Ya Syekh, fulanun intakas." Wahai Syekh bin Baz, aku tahu ada seorang yang aku kenal, fulan, dulu baik, tapi sekarang berubah, menyimpang dia dari hidayah, dari ketaatan, dari kebaikan yang dulu kita kenal, sekarang berubah, menyimpang, jauh dari kebaikan, jauh dari hidayah. Apa penyebabnya wahai Syekh? Maka ucapan Syekh bin Baz ini menjadi sebuah renungan bagi kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian. Karena kita tidak ada yang aman dari fitnah ini. Selama kita hidup di dunia ini, kita tidak bisa menjamin keadaan kita. Apakah kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Karenanya jawaban beliau ini bisa menjadi perenungan bagi kita, dan juga kita berusaha untuk melakukannya. Beliau mengatakan, la'alla intikasatuhu min amrain. Bisa jadi penyimpangan dan berubahnya dia dari ketaatan, dari hidayah yang dulu dia miliki, kepada keadaannya yang sekarang jauh dari kebaikan, jauh dari ketaatan, jauh dari istiqamah. Itu min amrain, tidak keluar sebabnya dari dua hal, kata beliau. Yang pertama,
imma annahu lam yas'alallaha ats-tsabata. Yang pertama, bisa jadi dia tidak pernah atau jarang memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah ats-tsabat. Apa itu ats-tsabat? Ats-tsabat di dalam bahasa Arab dan di dalam pengertian para ulama dan di dalam pengertiannya di dalam Islam ini, al-ats-tsabat adalah keteguhan hati untuk iltizam dan istiqamah di atas agama dan di atas ketaatan. Jadi sekali lagi, ats-tsabat di dalam Islam artinya adalah keteguhan hati yang ketika berada di atas agama, di atas hidayah, di atas ketaatan. Nah, kita tidak minta ats-tsabat, keteguhan hati agar terus bisa berada di atas ketaatan itu kepada Allah. Kita merasa aman dan kita merasa yakin diri kita akan terus seperti ini, sehingga kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penyebab pertama. Yang kedua, kata beliau, bisa jadi kalaupun dia sudah melakukan yang pertama ini, dia lupa untuk melakukan yang kedua, yaitu au annahu lam yashkurillaha 'alal istiqamah. Atau dia yang kedua sebabnya adalah lupa bersyukur kepada Allah atas nikmat istiqamah, nikmat hidayah yang telah dia peroleh. Padahal dia tahu ada mungkin yang lebih pintar daripada dia, ada yang lebih dulu ngaji daripada dia, ada dulu yang sering mengajak dia berdialog tentang agama, justru tetap begitu saja. Dia malah levelnya lebih tinggi, tapi kemudian dia bisa berubah karena ternyata dia tidak bersyukur kepada Allah atas hidayah, atas istiqamah yang dia telah dapatkan. Jadi kesimpulan dari beliau Syekh bin Baz ada dua. Kadang-kadang manusia bisa dirubah hatinya oleh Allah, yang tadinya semangat berada di atas istiqamah, di atas hidayah, berubah, menyimpang jauh dari itu semua. Bisa jadi penyebabnya yang pertama, dia terlalu aman, merasa dirinya saya tidak mungkin terfitnah oleh syaitan, saya tidak mungkin berubah oleh hawa nafsu saya, sehingga lupa berdoa kepada Allah untuk dikuatkan hatinya di atas ats-tsabat, di atas keteguhan untuk beriltizam istiqamah di atas ketaatan. Yang kedua tadi, dia tidak bersyukur. Banyak orang yang kita lihat mendengar kajian beratusan kali, tapi hatinya tidak terpanggil. Nah, ketika kita terpanggil seperti ini, berarti Allah sudah memberikan nikmat. Hidayah itu nikmat, Bapak-bapak sekalian. Hidayah itu adalah anugerah paling besar bagi seorang hamba. Kita ingat, ya Allah, Abu Thalib berkali-kali sering kita sampaikan, paman Nabi yang dia itu lebih daripada orang tua Nabi ketika menjaga, mengasuh, merawat Nabi, membela Nabi. Kenal Nabi dari semenjak Nabi kecil. Mengetahui kebenaran, kejujuran Nabi SAW. Tapi karena hidayah bukan dari Nabi, berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak mendapatkan hidayah. Sehingga kita wajib dan harus bersyukur atas nikmat hidayah ini. Nah, ini permasalahan pertama. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa manusia terkadang kita lihat orang yang kita kenal, saudara kita semoga dijauhkan dari Allah, kerabat kita, sahabat kita, atau orang yang kita kenal, bisa berubah dari ats-tsabat, keteguhan hatinya untuk istiqamah di atas agama dan hidayah serta ketaatan, menyimpang kemudian dia, bisa jadi penyebabnya salah satu dari dua tadi. Nah, permasalahan yang kedua adalah apa doa-doa yang diajarkan oleh Nabi agar kita terus bisa untuk sabat, istiqamah di atas agama dan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan kita sebutkan insyaallah beberapa doa, insyaallah 2-3 mungkin dari doa yang akan kita sebutkan. Itu doa-doa yang sudah masyhur, terkenal dan sering kita baca, dan mudah-mudahan terus kita baca agar Allah menjaga kita untuk bisa sabat, untuk kita bisa teguh hati
tetap hati kita di atas hidayah dan juga di atas ketaatan. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi adalah doa yang pertama, yang paling masyhur, yaitu doa yang harus sering kita baca ketika kita sendiri dalam sholat, mungkin dalam doa kita, yaitu doa yang berbunyi, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Itu kalau kita sendiri. Kalau kita doakan keluarga kita, berarti redaksinya dirubah. Tinggal ganti satu kalimat, Pak. Ibu-ibu sekalian. Apa yang kita ganti? Yang kita ganti adalah Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Iya-nya, qalbinya diganti menjadi qulubana. Kalau qalbi hatiku, qulubana hati kami semua ini. Satu keluarga, satu masjid ini, satu desa ini, satu tempat ini. Untuk apa? Ala dinik, untuk terus teguh, untuk terus mantap dalam mempertahankan agamamu. Ini doa pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Ummu Salamah. Ketika ada seorang yang bertanya kepada Ummu Salamah, orang ini bertanya, Ya Umma al-Mu'minin, wahai ibu kaum muslimin, Ummu Salamah, ma kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apa doa Rasulullah yang paling sering engkau dengar? Kita tahu istri-istri Nabi itu banyak. Nabi menggilir istrinya dalam satu malam. Nah, kata sahabat ini bertanya kepada Ummu Salamah, doa kalau Nabi bermalam di tempatmu, doa yang paling sering Nabi ucapkan dan engkau dengar itu wahai apa? Wahai ibunda, wahai Ummu Salamah. Maka beliau mengatakan, qalat kana aktsaru du'aihi, doa Nabi yang paling sering aku dengar beliau dalam salatnya ketika beliau berdoa adalah Ya muqallibal qulub, wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbit qalbi, teguhkan hatiku, ala dinika, di atas agamamu. Nah, ini doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi SAW. Kemudian doa yang kedua yang juga harus sering kita baca adalah doa yang diajarkan dari Al-Quran. Disebutkan bahwasanya Nabi ketika pernah mengajarkan para sahabat doa ini, beliau membaca setelahnya, Rabbana la tuzigh qulubana. Ketika sahabat mengatakan, kenapa kita harus berdoa dengan doa itu wahai Nabi? Maka Nabi mengatakan, yaitu dengan doa Ya muqallibal qulub itu, beliau mengatakan, sesungguhnya innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina isba'in min asabi'illah, faman syaa aqama wa man syaa azagha. Kenapa kita harus berdoa dengan Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi atau qulubana ala dinika, Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami, kuatkan hati kami, mantapkan hati kami untuk berada di atas ketaatanmu, untuk teguh di atas hidayahmu ini. Kenapa? Kata para sahabat, Nabi mengatakan, karena tidak ada satu manusia pun kecuali hatinya berada di antara dua jari jemari Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang ngomong hati-hati manusia itu di antara dua jemari Allah, dua jemari di antara jari-jari Allah, siapa? Berarti wajib kita imani. Bentuknya Allah yang tahu. Nabi saja nggak jelaskan, maka nggak usah dibahas. Tapi wajib kita beriman. Sekarang kalau kita bilang, wah masa kita serupakan Allah dengan makhluk, Ustaz? Saya mau tanya sekarang, mau diartikan apa jari jemari Allah? Ayo coba bapak ibu-ibu artikan. Cara kita beragama adalah apa yang kita dapatkan dari Allah dan Rasulnya. Selama tidak dijelaskan, kita beriman sebagaimana yang disebutkan. Tanpa kita sebut bagaimana, tanpa kita serupakan, tanpa kita rubah maknanya. Ketika ada yang bertanya, bagaimana jari Allah? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kata Nabi, tidak ada manusia
kecuali hatinya berada di antara dua jari di antara jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah, barang siapa yang Allah teguhkan, diteguhkan hatinya. Barang siapa yang Allah ingin palingkan, simpangkan hatinya, maka dia akan disimpangkan. Karenanya kita perlu berdoa dengan doa itu. Dan setelah beliau menjelaskan ini, Nabi lalu membaca doa di dalam Al-Quran, di dalam surat apa? Ali Imran, yaitu ayat keberapa? Ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi setelah, kalau contoh dari Nabi ini, setelah kita membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi atau qulubana ala dinik, setelah itu kita lanjut sambut dengan mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau tuzigh apa tadi? Selewengkan, belokkan, simpangkan, alihkan hati kami dari kebenaran ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah itu kepada kami. Jangan kau palingkan lagi ya Allah, jangan kau simpangkan lagi. La tuzigh qulubana. Tuzigh, engkau simpangkan, engkau selewengkan, engkau belokkan hati kami dari hidayah, dari kebaikan kepada kesesatan, kepada penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami, ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikan rahmat dari sisimu ya Allah, innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau maha pemberi. Nah, ini doa dari sunnah dan dari Al-Quran yang pertama yang bisa kita praktekkan. Yang kedua, di antara doa yang bisa kita baca agar Allah kuatkan sabat, keteguhan hati kita di atas istiqamah dan hidayah ini, selain doa yang tadi, doa yang hampir digandeng oleh para ulama mengajarkan kita, yaitu doa dari dua hadis yang berbeda, tapi sering para ulama kita menggandengnya, yaitu kalau tadi riwayat Imam Muslim, ini riwayat Imam Tirmidzi, di mana Nabi kadang-kadang berdoa, Allahumma musarrifal qulub, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak, yang mengarahkan hati manusia, maka arahkan hati kami untuk selalu berada di atas ketaatanmu. Ini juga doa yang bisa kita baca untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ats-tsabat, yaitu keteguhan hati di atas ketaatan dan istiqamah. Kemudian doa yang ketiga, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kadang ulama kita menggandeng yang pertama dengan yang kedua itu dengan mengajar kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi atau qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Nah, begitu bunyinya. Boleh saja kita gabung, boleh, atau dipisah juga boleh, karena dua-duanya bersumber dari hadis yang sahih. Nah, yang ketiga, Bapak-bapak, dan ini doa yang langsung mengena dari pembahasan kita, yaitu agar Allah memberikan kita apa tadi? As-sabat. As-sabat. Apa itu tadi as-sabat? Keteguhan hati untuk selalu berada di atas dua hal, yaitu apa? Hidayah, petunjuk. Yang kedua, ketaatan, at-ta'ah, ketaatan. Nah, Nabi langsung mengajarkan kepada kita satu doa yang mungkin ini jarang kita baca. Ustadz, ana pun setelah baru cari-cari tadi dapat. Berarti ana juga jarang baca. Yang kita sering baca dua tadi. Karena sangat kita dari kecil sudah mendengarnya dari orang tua dan juga dari mungkin nenek-nenek kita, dari kakek-kakek kita, dari mbah-mbah kita. Nah, yang ini agak pendek sekali, tapi mungkin sebagian kita baru mendengarnya. Tapi doa ini sangat bagus, agar Allah memberikan kita as-sabat tadi. Yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi berdoa dengan doa yang pendek, Allahumma tsabbitni waj'alni hadiyan mahdiya. Allahumma tsabbitni waj'alni hadiyan mahdiya. Ya Allah, teguhkan diriku. Maksudnya teguhkan diriku sekali lagi di atas apa? Di atas dua hal. Apa tadi?
di atas hidayah Islam ini, agar aku kokoh mempertahankan Islam ini sesuai dengan perintah Allah. Apa? Perintah Allah apa? Di ayat yang selalu menjadi pembukaan khutbah setiap orang yang mengikuti khutbahnya Nabi, yang disebut dengan khutbah hajah. Di setiap khutbah hajah, pembukaan khutbah, pasti ada 3 ayat yang dibaca. Salah satunya ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Ini, dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Artinya kita mempertahankan hidayah Islam, agama kita ini sampai kita meninggal. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang sudah dapatkan Islam tapi ketaatannya apa adanya. Sehingga as-sabat ini adalah memohon 2 hal agar kita terus berada di atas hidayah apa? Hidayah Islam. Kita gak berubah sampai meninggal tetap memegang Islam. Yang kedua, orang menjadi Islam, dia umat Nabi SAW dipastikan siapapun dia yang ada pada hatinya sekecil bidhi dzarrah. Diartikan oleh ulama dulu dzarrah ini sawi. Kalau ada yang lebih dari sawi, kimia, sebesar kimia gitu, sebesar atom gitu. Keimanan la ilaha illallah dalam hatinya pasti masuk surga setelah dia diazab. Tetapi ikhwah fillah azakumullah, kita menginginkan orang menjadi orang yang masuk surga melewati sirat dengan timbangan amalan yang berat, sehingga kita langsung masuk surga tanpa diazab. Nah, ini membutuhkan apa? Ketaatan, amal. Karenanya doa Allahumma tsabbitni, agar Allah menjadikan kita teguh di atas 2 hal, yaitu tadi apa? Hidayah. Kita terus berada di atas Islam ini. Yang kedua, di atas ketaatan. Kita terus berusaha semaksimal mungkin melakukan ketaatan. Ketaatan itu ada 2. Apa itu? Ketaatan. Orang disebut, Masya Allah, beliau ini orang yang taat. Artinya beliau adalah orang yang kuat menjalankan perintah dan mampu meninggalkan larangan. Orang yang taat itu bukan hanya yang mampu salat berjamaah, rutin dia jaga, tapi maksiatnya jalan terus. Bukan. Orang yang taat itu yang berusaha menyeimbangkan antara melakukan perintah dan menjauhi atau mencegah maksiat Allah Subhanahu wa taala atau dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak-bapak. Ya Allah, kuatkan, teguhkan aku, maksudnya di atas hidayah dan ketaatan, waj'alni hadiyan mahdiya, dan jadikanlah aku, berikan aku petunjuk dan orang yang memberikan petunjuk kepada orang lain. Allahu Akbar. Betapa indahnya doa ini ya. Kita meminta kepada Allah diteguhkan di atas hidayah, kemudian terus diberikan hidayah, dan kita menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Allahu Akbar. Jadi doanya apa tadi Bapak-bapak sekalian? Pendek. Allahumma tsabbitni. Allahumma tsabbitni. Tsabbitni, teguhkan aku di atas iman, di atas istiqamah, di atas agama ini, kemudian di atas ketaatan. Yang kedua, waj'alni hadiyan mahdiya, dan jadikan aku ya Allah orang yang mendapatkan petunjuk dan memberikan petunjuk kepada orang lain. Ini doa yang keberapa yang diajarkan oleh Nabi? Yang ketiga, maksudnya dari sunnah. Kalau tadi digandeng dengan ayat Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 8. Ketika kita berdoa dengan doa pertama dan kedua. Apa doa pertama kedua tadi Bapak-bapak sekalian? Itu insyaallah lazim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Yang pertama meminta agar kita istiqamah di atas hidayah Islam. Yang kedua agar kita selalu bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi 2 doa ini kalau dibaca, Masya Allah, kita benar-benar meminta kepada Allah agar dijaga, agar kita tetap memegang teguh hidayah Islam ini. Yang kedua, agar kita kokoh untuk selalu bisa teguh, agar untuk selalu bisa melaksanakan ketaatan. Maka mudah-mudahan Allah menguatkan kita dengan membaca Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Jadi yang pertama di atas agama, yang kedua untuk selalu melakukan ketaatan. Nah, doa yang ketiga dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi setelah tadi Allahumma tsabbitni waj'alni hadiyan mahdiya. Doa yang keempat yang diajarkan oleh Nabi agar kita memohon petunjuk dari Allah, diteguhkan di atas petunjuk itu sendiri, adalah doa
yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Nabi mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Pendek doa. Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk. Kita mohon sama Allah petunjuk. Karena petunjuk itu datangnya dari Allah. Tadi sudah kita sebutkan di awal, kenapa kita mohon petunjuk dari Allah? Petunjuk yang kita mohon di sini, hidayah yang kita mohon, hidayah apa? Bapak-bapak sekalian, hidayah apa yang kita mohon dari Allah? Hidayah taufik. Bapak sekalian, hidayah di dalam Islam, kalau disebut hidayah, ada dua pengertian. Ketika saya bilang, alhamdulillah Bapak Fulan itu mendapatkan hidayah karena saya nasihati misalnya. Ada yang mengatakan, Masya Allah, dia mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Para ulama mengatakan hidayah di dalam Islam itu ada dua. Dari banyak dalil, Al-Quran, As-Sunnah, para ulama mengatakan hidayah itu ada dua. Pertama, hidayah disebut dengan hidayatul irsyad wad dilalah wal bayan, yaitu petunjuk berupa penjelasan, berupa penunjuk dari seorang manusia kepada orang lain terhadap kebenaran. Ini yang dilakukan oleh siapapun ketika mengajarkan orang terhadap hal yang benar. Itu dia memberikan petunjuk ke hakikatnya. Sehingga berhak ketika ada orang gak sholat, karena kita ajak berbicara, kita nasihati, ternyata dia sholat, kita berhak untuk mengatakan, Masya Allah, alhamdulillah, dia dapat petunjuk mau sholat kemarin karena nasihat saya. Boleh, gak masalah. Karena nasihat, hidayah pertama di dalam Islam adalah hidayah dilalah wal bayan, yaitu hidayah di mana orang menjelaskan, menunjukkan orang terhadap sebuah kebenaran. Ini hidayah pertama. Hidayah yang kedua, bahwasan hidayah yang pertama ini tidak bermanfaat. Apabila hidayah yang pertama ini belum sesuai, belum apa bahasa kita? Nepai bahasa Jawanya, Pak. Kalau bahasa Indonesianya? Ngepaske ya. Sebelum tepat dengan hidayah yang datangnya dari Allah, yang dikenal oleh masyarakat kita dan dikenal oleh para ulama kita dengan sebutan hidayatut taufik. Hidayah taufik itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Apa itu hidayah taufik? Yaitu terbukanya hati untuk menerima kebenaran. Itu hidayah taufik. Dan itu mutlak milik Allah. Sehebat apapun seorang muballigh, sehebat apapun seorang ustadz, sehebat apapun seorang kiai, seorang ulama, seorang habib dan lain sebagainya, menjelaskan kebenaran kepada manusia, kalau dia belum mendapatkan hidayah taufik, hatinya tidak akan terbuka dan tertutup, tidak mau menerima kebenaran. Sehingga yang tadi di dalam penjelasan doa Nabi ini, Allahumma inni as'alukal huda wassadad, yang dimohon apa? Petunjuk apa ini? Hidayah apa? Hidayah taufik dari Allah untuk selalu bisa menerima kebenaran. Ya Allah, aku memohon darimu hidayah, maksudnya hidayah taufikmu agar selalu aku tepat dan bisa menerima kebenaran. Yang kedua, as-sadad, agar aku selalu benar dalam beramal. Ya Allah, berarti dari dua hal ini kita bisa membayangkan betapa manusia setelah mendapatkan hidayah Islam ini, dia juga harus memohon doa yang kedua atau hal yang kedua. Gak bisa dia setelah mendapatkan hidayah Islam semaunya beramal di dalam Islam. Dia harus memohon yang kedua. Apa yang kedua? As-sadad, yaitu ketepatan dan kebenaran dalam beramal. Dan kebenaran dalam beramal ini tidak bisa kecuali mengikuti contoh dan juga perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam doa ini, pendek doa Nabi, saya ulang biar kita sama-sama nanti, selain ya muqallibal qulub, selain ya musarrifal qulub, kita juga berdoa dengan doa ini pendek sekali. Insya Allah bapak-bapak nanti kalau buka doa ini langsung hafal. Bunyinya apa? Allahumma inni as'alukal huda wassadad. 2 kalimat saja. Allahumma, ya Allah, inni aku as'aluka, memohon, meminta kepadamu al-huda, petunjuk,
wassadat, dan kebenaran dalam amalan dan perbuatan. Coba Bapak-bapak, siapa yang hafal? Ayo Pak. Jenengan Pak, monggo. Allahumma inni as'aluka huda wassadat. Masya Allah. Insya Allah Bapak-bapak hafal setelah. Allahumma inni as'alukal huda wassadat. 2 kalimat saja. Sadat itu ketepatan. Karena itu di dalam ayat yang juga sering dibaca oleh para khatib di awal khutbah, salah satunya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Sadat dan sadid ini sama, yaitu dan berkatalah engkau dengan perkataan yang benar. Sadat berarti kebenaran, ketepatan dalam berbuat dan berkata, dan itu tidak mungkin kecuali ketika kita mencontoh dan mengikuti perkataan dan juga perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa selanjutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian, yang diajarkan oleh Nabi ini sudah masyhur. Makanya ketika saya akan sebutkan dari beberapa doa, saya katakan insyaallah 2 atau 3 doa sudah sangat akrab di telinga kita. Bahkan mungkin sering kita praktekkan dan kita berdoa kepada Allah dengannya. Yang ketiga ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi mengajarkan kita untuk berdoa dengan 4 hal. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ana ulangi lagi. Ini doa masyhur sekali, sering kita dengar, orang tua kita juga berdoa dengan doa ini. Yaitu Allahumma inni as'aluka al-huda, yang kedua at-tuqa, yang ketiga wal-afafa, dan yang terakhir wal-ghina. Apa artinya? Allahumma artinya ya Allah, ini aku memohon, as'aluka aku memohon, al-huda apa tadi? Petunjuk. Jadi Nabi mengajarkan kita untuk minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar terus hidayah ini ada pada kita. Yang kedua, hidayah di atas apa tadi? Sekali lagi, selalu begitu kita katakan, mudah-mudahan Allah mantapkan di atas hidayah, teguhkan hati kita di atas hidayah. Hidayah maksudnya apa? Di atas hidayah Islam dan juga di atas ketaatan. Ini as'alukal huda. Yang kedua, wat-tuqa, aku memohon ketakwaan darimu, yaitu tadi ketaatan. At-tuqa ini yaitu ketakwaan itu adalah taat. Taat itu apa? Melakukan perintah dan menjauhi larangan. Yang ketiga, al-afaf. Nah ini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, terkadang manusia itu di zaman ini tidak terlalu peduli apa yang dia dapatkan dari rizki Allah ini, mau halal mau haram disikat. Mungkin karena lupa sama doa ini. Doa yang ketiga ini wal-afaf, agar engkau jauhkan aku dari harta yang haram, dari hal yang syubhat, dari rizki yang tidak baik ya Allah. Al-afaf adalah penjagaan diri dari hal yang diharamkan oleh Allah, terutamanya dari makanan dan nafkah yang kita dapatkan. Jadi doa yang ketiga adalah Allahumma inni as'alukal huda, petunjuk, wat-tuqa, ketakwaan dan ketaatan. Yang ketiga al-afaf, agar engkau menjaga diriku dari hal-hal yang diharamkan, terutamanya dari rizki yang kau berikan dari hal yang haram, jauhkan ya Allah, atau dari hal yang syubhat. Kemudian yang terakhir wal afaf, yang keempat wal ghina, dan kecukupan serta kekayaan hati. Banyak manusia sudah dapatkan apapun tapi merasa kurang. Nah, ghina ini yang kalau kita diberikan oleh Allah al-ghina, itu yang membuat kita tidak akan ambisi mengejar orang yang luar biasa, sehingga kita tidak pernah puas dengan dunia. Karenanya Nabi SAW, saya beberapa kali kisahkan kisah ini di dalam beberapa pengajian untuk membuktikan betapa Nabi itu menjadi sederhana hidupnya, bukan karena beliau tidak mampu, tetapi karena beliau memilih untuk berhidup seperti itu. Disebutkan oleh para ulama bahwasannya Nabi SAW tidak memiliki tempat tidur kecuali selimut tebal yang apabila datang musim dingin dijadikan setengah selimut, setengahnya buat kasur beliau.
apabila datang musim panas, seluruhnya dijadikan sebagai kasur oleh Nabi SAW dan istrinya Aisyah. Suatu hari berkunjunglah seorang perempuan dari kalangan Ansor. Orang Ansor waktu itu kaya-kaya. Begitu masuk ke rumah Nabi, betapa terkejutnya perempuan ini melihat Ummul Mukminin Aisyah duduk di atas tempat tidur yang seperti mungkin hanya setebal karpet ini. Padahal beliau istri Nabi. Maka perempuan ini pun meneteskan air mata dan dia mengatakan, "Ya Ummah, hadza sariruki wa Rasulillah." Wahai ibunda, ini tempat tidurmu dan juga tempat tidur Nabi. Maka beliau mengatakan, "Iya." Maka perempuan ini pun segera pulang ke rumahnya, mengambilkan kasur yang lumayan empuk lah, yang lumayan lebih daripada kondisi kasur yang dipakai oleh Nabi SAW. Begitu diletakkan, Aisyah begitu bahagia, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dari kisah ini juga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasannya kesiapan manusia untuk hidup, menerima hidup sederhana itu lebih kuat kaum laki-laki. Aisyah kurang apa? Istri Nabi, manusia terbaik. Allah puji di dalam surat At-Taubah dan Bara'ah tentang kesalehan dan ketakwaan beliau. Tapi dalam urusan dunia, ya beliau seperti wanita pada umumnya. Begitu beliau mendapatkan kasur tersebut, beliau begitu bahagia duduk dan juga berada di atasnya. Sampai kemudian suami beliau Rasulullah SAW pulang. Begitu pulang beliau mengatakan, "Min aina laki hadza ya Aisyah?" Dari mana engkau temukan, dapatkan nih kasur? Aku belum belikan. Kok ada kasur baru? Maka beliau bercerita, "Ya Rasulullah, inna fulanah ansariyah." Sesungguhnya fulanah dari kaum Ansor, perempuan Ansor, wahai Rasulullah, engkau mungkin mengenalnya, disebutkan namanya. Tadi datang ke rumah dan dia melihat kasur kita. Maka pada akhirnya dia kembali ke rumahnya. Waja'at bihadzas sarir. Dia datang membawa tempat tidur ini atau kasur ini untuk kita. Beliau kemudian berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ruddihi. Kembalikan itu Aisyah, kembalikan." Masya Allah. Ini Nabi SAW. Ini menunjukkan betapa beliau merasa cukup di dunia ini dengan keadaannya. Padahal ada seorang sahabat yang diriwayatkan dia Ibnu Mas'ud dalam hadis yang satu lagi Umar Ibn Khattab. Dan ini 2-3 kali yang saya sampaikan di sini. Mungkin ini keempatnya, mungkin ini kelimanya. Ketika masuk kepada Rasulullah baru hampir tidur siang dan beliau tidur di atas tikar yang lumayan kasar sehingga membekas di tangan Rasulullah. Ini menunjukkan pakaian orang zaman dahulu ada 2 bentuk. Ada yang pendek gombrong, ada yang panjang, tapi panjangnya nggak ada yang seperti ini. Dulu ukuran orang nggak ada penjahit yang handal, sehingga kalau ukurannya segini dari atas ya segini sampai bawah. Sehingga Nabi kalau berdoa sampai jatuh dan kelihatan putihnya ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pakai kerah baju orang-orang dahulu, lebar begini. Nah, ketika beliau tidur membekaslah bekas itu di tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, padahal engkau Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara Kisra raja Persia, Kaisar raja Romawi, mereka itu orang kafir wahai Rasulullah, dan mereka hidup dalam kenikmatan." Maka beliau mengatakan, "Ama tarda an yakuna dzalika lahum fid dunya wa lana fil akhirah?" Tidakkah engkau mau kehidupan yang enak, yang lezat, yang nikmat itu untuk mereka di dunia ini dan untuk kita di akhirat? Nah, ucapan-ucapan seperti ini menunjukkan bukan berarti menjadi orang kaya salah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat namanya, 6-nya itu jutawannya sahabat di Madinah yang suka berinfak. Berarti nggak salah kita jadi orang kaya. Yang kita sebutkan dari contoh-contoh tadi, betapa Nabi memiliki perasaan
al-ghina, yaitu kekayaan dalam hatinya. Karena itu yang menjadi tolak ukur manusia ketika dia mendapatkan rezeki dari Allah. Karena hakikatnya hati kita ini nggak akan puas terhadap dunia. Nabi sampai berkata kepada salah seorang sahabat, yakburu ibnu Adam. Manusia ini akan tambah usianya, tambah umurnya. Tetapi yang tidak berubah dari dia dua hal. Mau dia remaja, mau dia baru anak kecil yang tahu dunia ini, sampai dia tua renta mau meninggal dunia, dua yang tidak berubah dari dia di dalam dirinya, kata Nabi. Apa? Yang pertama, al-hirsu 'ala dunya wa 'alal mal. Yang pertama yang tidak berubah adalah ambisinya untuk mendapatkan dan meraih dunia. Itu gak berubah. Mau orang 100 tahun tanya, mau dikasih oleh anaknya duit 100 juta gak mbah? Mau. Padahal duit segitu buat apa? Dia gak tahu. Tapi tetap. Ini tabiat kita manusia, siapapun. Yang kedua kata Nabi, wa tulul umur, dan ambisi untuk umurnya dipanjangkan oleh Allah. Itu mau anak kecil, remaja sampai orang tua, kalau tanya, mbah mau nggak umurnya tambah 100 tahun lagi? Mau. Itu tabiat kita, Nabi yang berkata. Sehingga dari sinilah kita paling tidak terus berdoa kepada Allah agar 4 hal ini diberikan oleh Allah pada diri kita, yaitu Allahumma inni as'aluka al-huda, agar selalu petunjuk itu ada pada diri kita. Yang kedua, wattuqa, ketakwaan dan ketaatan itu selalu ada pada diri kita. Yang ketiga, wal afaf, kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah dalam mencari rizkinya, supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang haram dan syubhat. Yang terakhir, wal ghina, dan agar Allah memberikan kita rasa cukup pada apa yang Allah rizkikan kepada kita. Nah ini Bapak sekalian, kemudian betapa para ulama juga mengingatkan kita bahwasanya para nabi pun ternyata berdoa agar Allah, para nabi, saya ulangi lagi, para nabi, para ulama mengingatkan ayat di dalam Al-Quran dari beberapa nabi yang mereka berdoa kepada Allah, di antara doanya agar diwafatkan dalam keadaan dia menjadi seorang muslim. Ini menunjukkan kita tetap harus berdoa. Apalagi kita para nabi berdoa. Di antaranya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dalam surat Yusuf ayat berapa? 10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Di antara doa Nabi Yusuf, beliau tutup doanya dalam Al-Quran di ayat 10 surat Yusuf. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, tolong nanti engkau wafatkan aku ya Allah, akhir umurku dalam keadaan musliman, dalam keadaan menjadi orang yang berserah diri muslim kepadamu. Dan itu perintah untuk kita juga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini Nabi berdoa, tawaffani musliman. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam, berserah diri kepadamu. Wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang soleh. Dia nabi yang pasti Allah kumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Walaupun begitu tetap berdoa. Contoh yang kedua, yaitu dicontohkan ketika siapa? Para penyihir Fir'aun kalah dalam sayembara melawan Nabi Musa. Mereka tahu yang mereka lakukan adalah sihir, sementara tongkat yang mereka melihat berubah menjadi ular. Ular beneran, karena mereka tidak bisa dibohongi. Manusia bisa mereka bohongi, tapi mata mereka tidak bisa dibohongi. Yang mereka lihat ular beneran. Karena itu mereka sujud. Setelah itu Fir'aun mengancam mereka untuk mereka akan digantung dan akan dibunuh di depan halayak rakyatnya, di depan penduduk Mesir. Di antara doa mereka agar tetap menjadi orang Islam disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 126. Di antara doa penyihir-penyihir Fir'aun setelah mereka masuk Islam, mereka mengatakan, Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana. Ayo lanjutkan Pak. Rabbana afriq alaina sabran. Ya Allah, berikan kepada kami kesabaran atas ancaman Fir'aun. Pasti dia akan lakukan itu. Akan menggantung kami, akan menyiksa kami, akan membunuh kami di depan rakyatnya, di depan halayak Mesir, pasti. Maka kami mohon berikan kesabaran.
atas keimanan kami ini. Yang terakhir, dalam penyiksaan itu bisa ada yang berubah dari kami. Maka mereka mohon, wa tawaffana muslimin, dan nanti wafatkan kami semua ini dalam keadaan Islam, berserah diri kepadamu. Nah, ini hal yang kedua. Maka ketika kita ingin mendapatkan sabat, keteguhan hati untuk terus berada di dalam istiqamah dan ketaatan, di antara yang kita lakukan adalah jangan lupa berdoa. Karena orang-orang saleh dan para nabi pun berdoa agar Allah mewafatkan mereka dalam keadaan muslim, agar Allah menjadikan mereka orang-orang yang terus berada di atas kebenaran. Kemudian masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu di antara cara kita untuk as-sabat, bisa teguh, dan di antara penyebab orang bisa menyimpang dari kebenaran, lupa bersyukur. Begitu dia berada di atas kebenaran, di atas hidayah, dia lupa bersyukur pada Allah dengan mengatakan, alhamdulillah ya Allah atas hidayahmu ini. Alhamdulillah ya Allah atas hidayah Islam, atas hidayah ketaatan yang kau berikan kepada aku ini. Lupa bersyukur kepada Allah. Semua ini darimu ya Allah. Semua ini darimu. Sehingga disebutkan oleh perkataan salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Ini beliau indah sekali perkataannya. Di dalam kitab Hilyatul Auliya dikatakan ada seorang ulama dari kalangan salaf, dari kalangan tabi'in, namanya Salam bin Salim rahimahullah. Salam bin Salim. Beliau mengatakan, kun li'ni'matillahi 'alaika fi dinika ashkar mimma li'ni'matillahi 'alaika fi dunyaka. Jadilah engkau seorang hamba yang pandai bersyukur atas nikmat hidayah yang Allah telah berikan kepadamu. Lebih besar syukurmu daripada nikmat dunia yang Allah telah berikan kepadamu. Kita yang sering kita lakukan sebagai manusia, selalu kalimat alhamdulillah ya Allah wa syukur laka ya Allah. Itu kapan? Kita memuja dan bersyukur kepada Allah dengan lisan kita keluar ketika kapan? Mendapatkan kenikmatan dunia saja. Tapi adakah di antara antum sepulang dari antum mengaji begini, sambil pulang antum mengatakan sampai di rumah, alhamdulillah ya Allah ala ni'matul hidayah. Ya Allah, alhamdulillah segala puji bagimu, wa syukur laka ya Rabb ala ni'matul hidayah, atas nikmatnya hidayah yang kau berikan kepadaku ini. Hidayah ketaatan, hidayah Islam ini. Jarang kita mengatakan hal itu. Padahal Salam bin Salim mengatakan, jadilah engkau hamba yang bersyukur atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepadamu, itu lebih besar daripada syukurmu terhadap nikmat dunia yang kau dapatkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menamakan nikmat kita sebagai muslim, kita berada di atas Islam, di atas iman ini, itu nikmat terbesar. Mana ayat yang menjelaskan bahwasannya kita berada di atas keimanan, berada di atas hidayah, nikmat yang paling besar dari Allah, yaitu terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 7 dan 8. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walakinnallah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah." Lihat ayatnya, fadlan minallahi wa ni'mah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada iman. Dan Allah hiasi iman itu dalam hati kalian sehingga kalian benci kekafiran. Saya mau tanya kepada bapak-bapak yang hadir di sini. Ada di antara kita enggak berharap untuk jadi orang kafir? Alhamdulillah enggak ada. Berarti Allah sudah menghiasi iman dalam hati kita. Kita benci kekafiran. Ciri bahwasannya iman itu sudah dihiasi, menancap di hati kita, kita benci kekafiran. Ayat ini mengatakan wa karraha ilaikumul kufra, dan Allah membuat kalian setelah dihiasi iman di dalam hati kalian, Allah buat kalian tidak suka, benci terhadap kekafiran. Yang kedua, wal fusuqa, Allah menjadikan kalian benci kepada kefasikan, yaitu kemaksiatan, dosa. Wal isyan, dan Allah yang membuat kalian benci kepada pembangkangan dan ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang yang
melakukan hal ini, ulaika humur rasyidun. Merekalah orang-orang yang mendapatkan jalan yang lurus, mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, semua itu kata Allah, semua itu nikmat kita benci kekufuran, nikmat kita iman, kemudian dihiasi oleh Allah sehingga kita benci kekafiran, benci kefasikan. Kata Allah, fadlan minallahi wa ni'mah. Itu adalah karunia dan nikmat dari Allah. Tapi jarang kita sadari. Nikmat iman ini nikmat terbesar. Saya mau tanya kepada bapak-bapak sekalian. Semua orang yang mengatakan apapun agama manusia itu sebenarnya agamanya berasal dari Allah dan semuanya akan masuk surga. Dia rasakan gak nikmat iman Islam? Dia ada sedikit gak rasa tidak sukanya terhadap kekafiran, kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah yang dilakukan oleh manusia? Enggak ada. Berarti itu nikmat bagi kita. Karenanya benar orang selalu mengatakan, kita bersyukur atas nikmat Allah, terutama nikmat iman dan Islam ini. Karena nikmat iman dan Islam nikmat terbesar. Itu yang membuat kita benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan dan seterusnya. Ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan pula kenapa kita harus berdoa dan kenapa kita harus bersyukur. Kita bisa bayangkan, dan ketika kita nanti baca ayat ini mungkin kita agak kaget bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ketika nanti pulang-pulang, bolehlah bapak-bapak, ibu-ibu membuka surat Al-Isra ayat 73-74. Surat Al-Isra ayat 73-74. Begitu kagetnya kita di dalam ayat itu tentang pemberitahuan Allah kepada kita tentang perkataan Allah tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana ayatnya berbunyi, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah wa idzan lattakhadhuka khalila walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkunu ilaihim syai'an qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, sungguh hampir-hampir orang-orang kafir, yakni maksudnya kafir-kafir Quraisy yang ada di Mekah, hampir dapat membelokkanmu dari kebenaran apa yang kami telah turunkan kepadamu. Kata Allah, sampai engkau pun wahai Muhammad hampir terpengaruh oleh orang-orang musyrikin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, siapa yang lebih hebat dan lebih maksum daripada Nabi? Enggak ada. Nabi pun hampir, kalau bukan karena Allah, laula an thabbatnaka, kalau kami tidak teguhkan hatimu, tidak kuatkan hatimu, hampir kau akan condong kepada perkataan mereka. Disebutkan oleh para ulama, maksudnya apa? Di antaranya Imam Syuuti rahimahullahu taala, beliau dalam menjelaskan sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini, hampir engkau akan terpengaruh dengan orang-orang musyrikin ini kalau tidak kami teguhkan hatimu. Ini kepada Nabi, apalagi kepada manusia yang lain. Siapa di antara kita yang mengatakan dirinya aman dari fitnah? Kalau Nabi saja Allah mengatakan, kalau bukan karena kami teguhkan hatimu, engkau akan sedikit terpengaruh dan condong kepada orang-orang musyrikin ini. Nah, penyebab turunnya disebutkan oleh Imam Syuuti, ketika Nabi suatu hari, Ibnu Abbas menceritakan kepada kita, disebutkan oleh Imam Syuuti dalam kitabnya, sebab turunnya ayat ini yaitu surat Isra ayat 73-74, yaitu ketika orang-orang musyrikin mendatangi Nabi ketika Nabi sedang berada di dekat Ka'bah. Kita tahu waktu itu di sekitar Ka'bah masih ada 360-an patung dan berhala yang ada di sekitar Ka'bah ketika itu. Walaupun Nabi sholat di tempat itu, di sekitarnya ada patung dan berhala. Ketika itu mereka, begitu Nabi selesai melaksanakan ibadah dan sholatnya, didatangi, disebutkan oleh Ibnu Abbas namanya, disebutkan 2 orang tokoh dan yang lain tidak disebutkan. Nabi didatangi oleh Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf dan orang-orang pemimpin Quraisy. Nah, 2 orang disebutkan namanya, yang lain pemimpin Quraisy, yang lain tidak disebutkan. Artinya banyak orang.
Begitu didatangi, kata Ibnu Abbas, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atu Rasulullah, mereka mendatangi Nabi Rasulullah SAW. Faqalu, mereka lalu berkata, ya Muhammad, ta'al fastalim alihatana wa nadkhul ma'aka fi dinina. Wahai Muhammad, sini dong, ayolah, bermurah hati engkau, jangan kenceng-kenceng banget lah dalam agamamu. Ayo sekali-kali sentuh Tuhan kami. Dalam artian para ulama sebagiannya, sekali-kalilah ibadah kepada Tuhan kami. Kami pasti lama-lama mau mengikuti ajaran agamamu, jangan kenceng banget lah. Maka Nabi sempat merenung di sini, disebutkan oleh Ibnu Abbas. Beliau pun kemudian dijelaskan di sini, wa kana Rasulullah yashtaddu alaihi firaqa qaumihi wa yuhibbu islamahum faraqqa lahum. Dan Nabi itu orang yang sangat tidak suka berpisah dengan kaumnya. Asalnya Nabi tidak mau berpisah dengan orang Quraisy, tidak mau meninggalkan Makkah kalau bukan karena ancaman akan dibunuh. Karena itulah beliau hijrah. Asalnya beliau tidak mau pisah sama kaumnya. Dan beliau sangat cinta kepada kaumnya. Dan beliau berharap mereka masuk Islam. Begitu ada penawaran begini, beliau sempat lembut kepada mereka. Tidak lagi kencang. Turunlah ayat ini. Maka Allah mengingatkan Nabi, nggak usah seperti itu. Maka akhirnya Nabi pun kembali tegas dan tidak lagi peduli dengan ucapan orang-orang Quraisy. Ya, kalian ikut agamaku atau kalian tidak ikut agamaku. Aku tetap berdakwah seperti ini. Akhirnya Nabi tetap kuat hatinya untuk memperjuangkan dan mendakwahkan agamanya dengan tegas. Jadi sempat Nabi itu hampir merubah metodenya dalam berdakwah ketika orang-orang Quraisy ini memberikan sebuah penawaran itu. Nah, kalau Nabi saja sempat hampir terpengaruh dengan orang-orang Quraisy dalam ayat ini, bagaimana kita sebagai manusia biasa yang tidak dibimbing oleh wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Akan mudah sekali kita itu intikas, yaitu menyimpang dari kebenaran, dari hidayah, dari ketaatan setelah kita berada di atasnya, ya. Kemudian masuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, masalah yang ketiga. Ini sebelum keempat terakhir insyaallah. Kenapa kita khususnya di zaman ini semakin keras harus berdoa dengan doa-doa tadi agar Allah teguhkan hati kita? Kenapa? Kalau Nabi tadi berdoa, nah kita ini dianjurkan oleh para ulama untuk semakin sering berdoa dengan doa-doa tadi. Imma doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi atau qulubana ala dinika. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi au qulubana ala ta'atika. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa tadi Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Doa tadi Allahumma tsabbitni Allahumma hdini wa Allahumma tsabbitni. Kemudian setelahnya waj'alni hadiyan mahdiyah, dan seterusnya. Kenapa kita harus banyak berdoa agar Allah memberikan hidayah dan meneguhkan hati kita di dalam istiqamah dan ketaatan ini? Jawabannya bapak-bapak sekalian, karena semakin zaman ini berlalu, semakin mendekati akhir zaman, fitnah itu semakin dahsyat. Sehingga Nabi mengabarkan dalam hadis yang sahih, orang yang istiqamah di akhir zaman nanti seperti orang yang menggenggam bara api. Panas, susah, sakit, berat. Dilepas itu agamanya, bara api itu. Tapi kalau digenggam, ujiannya, gangguannya, siksaannya, ancamannya begitu berat dan panas seperti orang memegang bara api. Karena itu para ulama mengatakan berpegang teguh dengan ajaran Nabi dan berpegang teguh dengan agama Allah di akhir zaman itu nanti seperti orang yang memegang bara api. Karenanya disuruh kita berdoa. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'alal jumari. Kata Nabi, akan datang suatu zaman nanti di akhir zaman, orang al-qabidu 'ala dinihi, orang yang memegang agamanya, orang yang teguh memegang agamanya, orang yang istiqamah dan sabat di atas agamanya. Apa yang terjadi?
Kal qabidhi 'alal jumari, seperti orang yang menggenggam erat bara api. Para ulama menjelaskan hadis ini, di antaranya Imam Tirmidzi menjelaskan dalam Tuhfatul Ahwazi, beliau mengatakan orang yang berpegang teguh dengan agama ini sehingga dia meninggalkan dunia nanti, ujiannya dan kesabarannya sangat berat, sehingga Nabi umpamakan seperti dia memegang bara api. Jadi catat, yang berat bagi kita di akhir zaman, bagi orang yang memegang agamanya, istiqomah, iltizam, sabat, apa yang berat? Ada dua hal. Apa itu? Ujian dan cobaannya. Ujian, cobaan dan gangguannya berat. Itu diumpamakan oleh Nabi memegang bara api. Kemudian seorang ulama at-tibbi berkata tentang hadis itu, bahwa maksud dan makna dari sabda Nabi bahwasannya seorang di akhir zaman nanti tidak mampu menggenggam bara api dengan tangannya, bisa terbakar. Sama halnya dengan orang yang berpegang teguh dengan agamanya, saat itu dia akan sangat susah dari berbagai macam fitnah, gangguan, karena maksiat itu begitu menyebar di tengah mereka saat itu. Jadi kita ini justru menjadi orang yang aneh akhirnya, Pak. Aneh. Antum diketawain oleh masyarakat antum. Antum diketawain bahkan mungkin oleh keluarga antum. Nopo datang mesti capek-capek. Ngapain belajar-belajar, ngaji-ngaji. Ngaji mu aneh. Dan seterusnya bisa. Karena berat. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan hadis itu, beliau lebih lugas, lebih jelas ini, Pak, menjelaskan annahu fi akhir zaman, bahwasanya di akhir zaman ini maksud Nabi tadi, maksudnya kata beliau, bahwasanya di akhir zaman yakillul khair, kebaikan itu semakin sedikit kita dapatkan, semakin susah kita dapatkan kebaikan. Wa asbabuhu, dan juga susah kita dapatkan sebab-sebab untuk orang itu bisa berbuat baik. Sebaliknya, wa yakthuru syarr wa asbab, tetapi kejelekan semakin merajalela dan cara atau sebab orang bisa melakukan kejelekan semakin mudah. Wa annahu inda dzalika yakunul mutamassik bid-din minan nas aqall qalil. Nah, pada zaman itu manusia yang berpegang kepada agamanya, yang istiqamah di atas agamanya, itu menjadi orang yang minoritas sedikit. Wa hadzal qalil fi halati syiddah wa masyaqqah 'azimah. Sedikit itu pun mereka mendapatkan begitu berat cobaan dan ujian. Kata Syekh Sa'di, kahalil qabidi 'alal jumari, persis keadaannya seperti orang yang memegang bara api. Min quwwatil mu'aridin, saking kencang dan kuatnya orang yang menentang, memusuhi, melawan mereka. Sudah sedikit, yang memusuhi banyak, jalan kejelekan mudah, jalan kebaikan susah. Berarti berat kita pegang agama. Ini kata beliau. Selain itu, wa kathurul fitan al-mudillah, selain banyak penentang, tantangan keduanya banyaknya fitnah yang menyesatkan. Yang ketiga, fitanus syubhat wasyukuk wal ilhad, yaitu fitnah tentang syubhat, keraguan-raguan terhadap agama. Wa fitanus syahwat, dan fitnah syahwat juga semakin banyak. Wansirafil khalqi ila dunya, dan banyaknya makhluk yang sudah benar-benar hanya tujuannya hidup di dunia ini hanya dunia semata. Jadi orang mau berpegang teguh kepada agamanya, ingin untuk akhirat, dia menjadi orang yang sedikit minoritas dan banyak orang yang menentang dan menyelisihinya, serta ujiannya berat. Nah ini, kemudian di bab ini saya tutup dengan hadis Nabi. Kabar gembira pada saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, tapi jangan takut. Siapapun di antara kita maksakan diri datang salat jamaah di masjid istiqamah ini, di masjid kaum muslimin, kita jaga ibadah kita dalam kondisi fitnah dan syahwat yang begitu kencang seperti ini, jangan takut. Apa yang kita lakukan itu bagikan kita berjihad di jalan Allah. Nabi SAW bagi kita berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, al-ibadatu fil haraji kahijrati ilayya. Al-ibadatu fil haraji, orang mampu beribadah di saat-saat kondisi itu berat dan susah, seperti kondisi kita sekarang ini, itu pahalanya, kata Nabi, kahijrati ilayya,
seperti pahala orang berhijrah kepadaku. Ya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, begitu mulianya para sahabat yang meninggalkan tanah airnya berhijrah, mempertahankan agamanya, berhijrah untuk mengikuti Nabi. Nah, pahala kita seperti itu dijanjikan oleh Nabi. Orang yang mampu beribadah di saat dia minoritas, di saat kondisi masyarakat atau kondisi keadaan kita di tempat tinggal itu susah untuk kita melakukan kebaikan. Sedikit orang yang melakukan itu, banyak kejelekan dan banyak orang yang menentang. Ketika kita mampu istiqamah melakukan kebaikan, pahalanya kata Nabi, kahijrati ilayya, seperti orang yang berhijrah kepadaku. Artinya seperti orang berjihad di jalan Allah. Kemudian tutup pembahasan kita pada malam hari ini dengan hal yang keempat. Jadi yang pertama tadi apa? Apa penyebab manusia? Pembahasan pertama kita tadi, apa sebab manusia menyimpang dan menyeleweng dari hidayah dan ketaatan? Penyebabnya ada dua. Ada yang ingat? Syekh bin Baz mengatakan karena bisa jadi dia tidak meminta dan memohon kepada Allah apa? As-sabat. Apa as-sabat tadi? Hidayah dan yaitu kemantapan hati untuk selalu berada di atas hidayah dan ketaatan. Yang kedua penyebabnya bisa jadi juga orang ini lupa bersyukur atas nikmat hidayah dan ketaatan yang sudah diberikan oleh Allah. Karena nikmat hidayah karena hidayah dan ketaatan itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba, ya. Kemudian pembahasan kedua tadi kita bahas kenapa Allah menyuruh kita untuk apa bentuk doa-doa tadi sudah disebutkan. Kemudian kenapa kita bersyukur tadi sudah dijelaskan. Kemudian pembahasan selanjutnya kenapa kita disuruh untuk banyak berdoa di zaman ini agar Allah memberikan kita as-sabat, agar Allah memberikan kita hidayah, dan agar Allah untuk selalu menguatkan hati kita di atas ketaatan dan keistiqamahan. Penyebabnya tadi sudah kita tahu, karena Nabi mengatakan akan datang zaman di akhir zaman nanti orang yang berpegang teguh kepada agamanya seperti orang yang memegang bara api. Maksudnya para ulama menjelaskan tadi memegang bara api saking banyaknya apa? Yang pertama, orang yang menentang. Yang kedua, banyaknya cobaan dari berupa ujian fitnah, syubhat dan syahwat. Yang keempat, banyaknya jalan kejelekan yang terbuka dan sedikitnya jalan kebaikan. Jadi ini semua adalah ujian sehingga orang yang mampu melakukan istiqomah ketaatan seperti memegang bara api. Artinya susah, butuh kesabaran. Kemudian tadi disebutkan pula oleh para ulama, kemudian setelah itu bahwasannya penutup dari itu semua, apa kemudian penutupnya ini pembahasan terakhir, apa kemudian janji Allah dan Rasulnya bagi orang yang mampu istiqamah dalam masa seperti itu di akhir zaman yang berat memegang agama seperti kalqabidi alal jumari, seperti orang yang memegang bara api. Tapi dia pegang, apa balasannya? Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, dan hadis ini sahih. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, fa inna min waraikum ayyamas sabri, ayyaman as-sabru fihinna mithlul qabdi 'alal jumari lil 'amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah wahai para sahabat, sesungguhnya di belakang kalian nanti akan ada hari-hari atau zaman yang akan dilalui oleh manusia. Hari-hari itu membutuhkan kesabaran untuk manusia melakukan ketaatan. Akan datang hari-hari setelah kalian nanti, hari-hari di mana manusia itu membutuhkan kesabaran ketika melakukan ketaatan. Dan orang yang melakukan ketaatan, sabar di atas ketaatan, waktu itu seperti orang yang menggenggam bara api, kata Nabi. Nah, bagi mereka, kata Nabi SAW, balasannya dari Allah yang mampu beramal pada saat seperti itu, pahalanya seperti 50 orang yang beramal dari kalian. Jadi kalau para sahabat sholat,
Kita sholat di zaman yang penuh fitnah ini, pahala kita seperti 50 sahabat pahala mereka diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini bukan main-main, ikhwah. Ini hadis paling besar motivasi kita untuk kita terus istiqamah. Kita yakin Allah akan membalas kita dengan balasan yang sangat besar. Bahkan Nabi janjikan, kalau kita sungguh-sungguh, balasannya sebagaimana 50 para sahabat melakukan amal tersebut. Jadi kalau orang sergap menjaga sholat jamaahnya di masjid bersama kaum muslimin, maka dia pahalanya seperti 50 sahabat melakukan sholat diberikan kepada dia. Kalau dia mampu melakukan puasa sunnah rutin di zaman yang begitu banyak ujian dan cobaan seperti ini, maka Allah akan memberikan seperti 50 pahala sahabat yang berpuasa sunnah diberikan kepada kita. Nah, ini hadisnya sahih, sehingga ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus sabar dan untuk istiqamah di atas ketaatan dan agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita as-sabat, sekali lagi, yaitu keteguhan hati di atas istiqamah dan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita diantaranya memohon kepada Allah, berdoa agar diberikan sabat, diberikan hidayah. Yang kedua, dengan bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah dan juga ketaatan yang kita dapatkan. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selalu berada di atas ketaatan dan as-sabat, dan Allah sebagaimana doanya Nabi siapa? Yusuf, dan juga nabi-nabi yang lainnya, menjadikan kita orang-orang yang meninggal dalam keadaan muslim. Wa tawaffana muslimin, dan ambillah nyawa kami dalam keadaan kami berserah diri muslim, berserah diri kepadamu ya Allah. Ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan juga khilaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami pribadi dan juga untuk hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.